yaitu surat At-Taubah ayat 20 ya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa hajaru allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan mereka hijrah, lalu mereka berjihad, berjuang, berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka mendapat derajat yang paling tinggi di sisi Allah, dan merekalah orang-orang yang sukses dan berhasil. Nah, itu artinya surat At-Taubah ayat 20. Jadi ini salah satu ayat yang memuji, ya, yang berbicara tentang peristiwa hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah yang terjadi tahun 622 Masehi. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu dalam sejarah peristiwa hijrah itu terjadinya di bulan Rabiul Awal ya. Jadi peristiwa hijrah itu tidak terjadi di bulan Muharram. Ya, hijrah itu terjadi bulan Rabiul Awal 622 Masehi. Nabi berangkat dari kota Makkah, meninggalkan rumah beliau bersama Abu Bakar itu tanggal 29 Safar. Tapi kemudian Nabi transit di Gua Sur. Ya, Nabi bersembunyi untuk mengelabui orang-orang Quraisy, karena kalau langsung ke Madinah nanti bisa disusul. Karena di padang pasir itu Bapak Ibu mencari orang gampang, karena ada jejak. Bapak Ibu kalau berjalan di pantai di atas pasir itu kan nampak jejak kaki kita. Maka di padang pasir mencari orang gampang kalau melarikan diri. Ikuti aja jejak kakinya itu, ketemu nanti. Maka Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur dulu bersama Abu Bakar, hingga orang kafir Quraisy yang menyusul beliau itu pusing mencari jejak beliau. Mana jejaknya tidak ketemu. Mutar-mutar cari jejak Nabi sama Abu Bakar tidak ketemu. Sampai 3 hari mereka putus asa akhirnya, dan mereka membubarkan diri. Ini tidak mungkin lagi dikejar. Kenapa? Karena tidak ada jejak. Mana caranya? Nah, baru tanggal 2 Rabiul Awal Nabi berangkat ke Madinah. Tanggal 8 Nabi sampai di Quba. Di Quba Nabi istirahat ya 3 hari pula, sampai membangun masjid. Tapi masjid Quba ya, masjid tertua. Dan kemudian tanggal 11 Nabi berangkat ke Madinah, tanggal 12 baru sampai di Madinah. Jadi Bapak Ibu, peristiwa hijrah itu terjadinya bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kita peringati bulan Muharram? Ya, misalnya kalau Isra dan Mi'raj memang terjadi bulan Rajab dan kita peringati di bulan Rajab. Nuzul Quran terjadi di bulan Ramadan, memang kita peringati di bulan Ramadan. Ya, Maulid Nabi memang lahir Nabi itu bulan Rabiul Awal, maka kita peringati di bulan Rabiul Awal. Tapi hijrah terjadi bulan Rabiul Awal, tapi kita peringati di bulan Muharram. Kenapa begitu, Ibu? Karena ini ada sejarahnya ya. Nanti saya jelaskan itu di bagian penghujung terkait dengan penutup ayat ini, wa ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang berhasil. Nah, Ibu, ya ketika Allah bicara tentang hijrah dalam ayat ini ya, At-Taubah ayat 20 ini, Allah mengaitkan peristiwa hijrah itu dengan 3 perkara. Jadi ketika Allah bicara kata apa dengan peristiwa hijrah, wahajaru, ada 3 perkara yang Allah kaitkan dengan peristiwa hijrah itu. 1, amanu dan jahadu. Jadi kata hijrah diapit oleh iman dan jihad. Nah, jadi kata hijrah diapit oleh kata iman dan jihad. Yang kedua, setelah hijrah ada janji Allah, a'zamu darajah, derajat yang paling tinggi. Dan di bagian penutup ayat ada kalimat wa ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang sukses dan berhasil. Jadi ada kaitan antara hijrah dengan ketiga perkara ini: iman, jihad, a'zamu darajah, dan faizun atau kemenangan, kesuksesan. Mari kita lihat.
Pertama, kenapa peristiwa hijrah dimulai dengan kata iman? Allazina amanu wa hajaru. Orang-orang yang beriman, mereka hijrah. Saya kira begitu. Kenapa hijrah dimulai dengan iman? Karena hijrah ini peristiwa atau kejadian yang sangat berat, yang pelakunya hanyalah mereka yang imannya sudah sempurna. Kalau iman orang belum sempurna, dia tidak akan bisa hijrah. Kalau keyakinannya belum pas, dia tidak akan hijrah. Karena itulah Bapak Ibu kalau baca nanti surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Apa sebab turunnya ayat itu? Ya, surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhu in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu adalah musuh bagimu, maka waspadalah dengan istrimu itu. Allah sebut begitu ya. Jadi Allah itu katakan istri itu musuh. Jadi musuh dalam selimut yang sesungguhnya itu ibu. Ya. Itu musuh dalam selimut yang sejati. Jadi bukan orang munafik, ibu-ibu. Dan Allah lebih jelas katakan begitu. Sesungguhnya istrimu itu musuh, maka waspadalah dengan mereka. Jika kalian maafkan mereka dan kalian hapus kesalahan mereka dan kalian berbuat baik kepada mereka, maka Allah lebih pemaaf, maha pemaaf, lagi maha pengampun. Jadi ayat itu turun, At-Taghabun 14 itu turun karena ada sebagian sahabat yang hendak menghukum istri mereka yang dulu menggagalkan mereka hijrah. Itu cerita ayat itu. Karena begini Bapak Ibu, di masa itu kalau hijrah konsekuensinya semua harta tinggal di Makkah. Karena hijrah tidak bawa apa-apa. Hijrah itu hanya bawa baju yang di badan. Karena kita lari tengah malam, tidak bisa siang. Semua harta ditinggalkan di Makkah dan semua harta itu dirampas oleh orang-orang Makkah. Itu konsekuensi hijrah itu. Makanya Abdurrahman bin Auf sudah diwarning oleh orang Makkah sebelum dia hijrah. Kan Abdurrahman bin Auf itu yang paling kaya di Makkah salah satunya. Kata orang-orang di Makkah, Abdurrahman, engkau kalau mau hijrah, hijrahlah, tapi hartamu kami ambil semua. Kata Abdurrahman, tidak apa-apa, karena iman saya lebih bernilai daripada harta saya, ambillah. Makanya Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah hanya bawa baju di badan, tidak bawa apa-apa. Itu maka dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi orang Ansar. Karena dia tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Ya, lalu Sa'ad bin Rabi menampung dia, tapi dia tolak pula. Ya, kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saya jalan ke pasar. Tidak perlu saya dikasih rumah, dikasih kebun, tunjukkan saya jalan ke pasar. Itu kata Abdurrahman bin Auf begitu. Nah, Bapak Ibu, banyak sahabat yang kemudian tidak jadi hijrah, batal hijrah karena istri mereka melarang. Apa kata istri mereka? Kok ketika ayat ini turun perintah hijrah, maka istri mereka berkata, dah mangalo apa hijrah, ya awak di Makkah rumah awak lah rancak, usaha awak lah kambang, ekonomi lah mapan, tu awak tinggalan sadonyo, tu berangkit awak ke Madinah, negari orang, entah kerajos tu biko telai kerampu ibu awak tidak ada sama josiko ndak. Begitu kata istri. Akhirnya sahabat-sahabat yang imannya belum pas tidak jadi hijrah, ya, karena istri tadi itu melarang. Karena memang ibu-ibu pun tidak siap menderita Pak, dari dulu sampai hari kiamat begitu. Ibu-ibu ini Pak, kalau turun belanja piti, ini naik tensi. Ya samurat naik. Tapi kalau naik belanja Pak anggaran, itu turun tensinya tuh. Jadi ibu-ibu itu supaya sehat dinaik si anggaran tapi Pak. Menyehatkan ibu-ibu betul, naik anggaran turun tensinya begitu. Tapi kalau turun anggaran tensinya naik begitu. Termasuk ibu-ibu kok sawah ya. Ibu itu sawah. Nisa hukum harsul lakum, perempuan itu sawah. Sawah itu memang harus siram juai banyak supaya subur. Siram juai, siramnya pupuk ya. Siram air, siram pupuk supaya sehat. Begitulah.
Jadi perempuan ini tidak mau dia menderita, tidak siap menderita di Madinah. Mereka ingin tetap di Makkah saja. Ya, kasihan. Kita sudah payah mencari harta, masa mau tinggalkan semua? Ya, kita mau mulai lagi hidup baru di sana. Akhirnya gagallah hijrah para sahabat ini. Tidak jadi. Sebagian. Beberapa tahun kemudian mereka hijrah pula ke Madinah, akhirnya hijrah juga. Tapi sampai di Madinah, mereka mendapati orang-orang yang bersama Nabi hijrah, ilmu agamanya sudah mantap. Ya, karena mereka sudah leluasa belajar dengan Nabi di Madinah, karena Nabi sudah kepala negara dan dia menemui Nabi sesuka hati belajar. Di Makkah tidak ada. Di Makkah tidak bisa leluasa belajar dengan Nabi. Jangankan belajar dengan Nabi, bertemu Nabi saja nyawa ancaman nyawanya terancam. Makanya kalau di periode Makkah, Bapak Ibu kalau baca sejarah dakwah itu sembunyi-sembunyi. Kalaupun ada kajian seperti kita sekarang, kan Al-Quran itu tidak dibukukan seperti hari ini kan. Al-Quran itu hanya ada di hati Nabi. Sahabat kalau ingin belajar Al-Quran dengan Nabi, itu berkumpul di rumah Arqam bin Abil Arqam jam 1 malam. Setelah tidur orang-orang di Makkah semua, baru satu-satu sahabat datang ke rumah Arqam, baru mendengarkan Nabi membacakan Al-Quran jam 1 malam. Jadi belajar dengan Nabi di Makkah itu terbatas, tidak leluasa, karena tekanan orang Quraisy luar biasa. Nah, di Madinah mereka sudah bebas. Maka yang hijrah bersama Nabi di awal itu ilmunya sudah banyak. Yang terlambat hijrah, yang kena dicegat istrinya, mereka masih awam soal agama ini. Hukum-hukum di Makkah belum turun juga. Di Madinah hukum sudah banyak turun. Akhirnya kena merasa rugi, mereka hendak menghukum istri mereka. Maka kata Allah, jangan hukum mereka, maafkan mereka, lupakan kesalahan mereka, dan berbuat baiklah kepada mereka. Itu asbab nuzulnya surat At-Taghabun ayat yang ke-14 itu. Jadi istri mereka yang salah itu jangan dihukum kata Allah, tapi maafkan, lupakan, dan berbuat baiklah kepadanya. Nah, itulah hebatnya Al-Quran itu ya. Jadi kata Allah, kalau perempuan itu salah, kalau istrimu salah, jangan marahi, jangan hukum, tapi berbuat baiklah kepadanya. Dah hebat ibu ya. Coba ibu, di mana ayatnya yang mengatakan perempuan itu dimarginalkan dalam Islam? Tidak ada. Hanya orang-orang yang hatinya penuh kebencian saja yang bicara begitu. Ini istri sudah jelas berbuat salah, Allah suruh kita berbuat baik padanya. Jadi kalau salah istri itu, tambah saja belanjaan. Caranya Pak, begitu. Kalau salah istri itu sudah, ya, ganti HP yang baru. Ya, kalau dia salah lagi, ganti beli baju baru. Pokoknya asal dia salah, tetap berbuat baik. Begitu. Jangan marah. Andanya ibu-ibu kok Pak, kalau salah tuh berbuat baik kayaknya. Paling 2-3 kali Paknya sadar itu. Lah ciko elo udah ambo kesalah ya kayaknya itu. Tapi kalau ibu-ibu kok Pak tiap salah tambah berlanjut, salah aja le, tambah berlanjut, salah aja le, tambah berlanjut, salah makin salah Pak. Itu ndak urang itu Pak. Kalau yang jatuh tuh ganti je lah le. Ampun. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, Al-Quran suruh begitu. Kalau salah istrimu, kan dia baru sekali berbuat salah, sudah maafkan, lupakan, dan berbuat baik. Taghfiru, ada 3 maafnya di situ ya. Pertama, ta'fu. Ta'fu itu menghapus kesalahan dia. Yang kedua, tasfahu. Tasfahu itu melupakan, menutup. Itu makanya ini mushaf namanya nih ya. Nah, mushaf itu lembaran-lembaran. Dia buka lembaran baru, tutup lembaran lama. Itu artinya tasfahu. Yang ketiga, taghfiru. Taghfiru itu menutup keburukan dengan kebaikan. Itu namanya, makanya kita istighfar itu. Kenapa kita beristighfar? Kita minta kepada Allah, ya Allah tutup kejahatan saya dengan kebaikan. Makanya ada orang tidak pernah beramal, tapi dia bertobat, mati masuk surga. Kenapa? Semua dosanya diganti dengan kebaikan oleh Allah. Itu namanya taghfiru. Makanya orang tidak masuk surga dengan amalnya. Ada orang tanpa amal masuk surga. Kalau dia dapat ampunan dari Allah, maka ampunan itu artinya ditutup dosanya dengan kebaikan. Itu makanya orang mati doanya tuh Allahumma gfir lahu.
Kan betul? Kalau dia mati tidak ada amal, dia masuk surga kalau diampuni Allah. Karena maghfirah itu artinya menutup keburukan dengan kebaikan. Itu yang maghfirah. Ibu ditampa orang, apa ditampa orang, tak ada salah, dia genya peti 100.000 untuk makan siang. Itu baru maghfirah namanya itu. Ya, dah tinggi itu. Itu makanya kata Allah tadi, maafkan istrimu, lupakan salah dia, dan berbuat baik kepadanya. Maka 3 perintahnya tu, ta'fu, tasfahu, taghfiru. 3 maafnya. Maaf pertama hapus saja, maaf kedua tutup, maaf ketiga ganti dengan kebaikan. Entah hebat ajaran Al-Quran itu. Nah, itu ayat turun karena sahabat dulu merasa kesal dengan istrinya yang melarang hijrah masa lalu. Itu menjadi bukti kalau hijrah itu butuh iman yang kuat. Imannya yang tak kuat itu buktinya para sahabat sebagian ada yang gagal hijrah. Nah, hijrah ke Ibu. Ya, kalau Nabi dulu kan hijrahnya dari hijrah tampek ya, dari Makkah ke Madinah. Tapi hijrah itu ada hijrah perilaku. Makanya kata hijrah sudah ada di wahyu kedua, surat Al-Mudassir ayat yang keempat. Warrujza fahjur. Dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang kotor, rajas namanya, maka hijrahlah. Jadi kata hijrah itu sudah ada di wahyu kedua. Setelah surat Al-Alaq itu surat Al-Mudassir. Dan perintah Al-Mudassir itu salah satunya adalah hijrah dari rajas. Warrujza fahjur. Jadi hijrah itu semua orang dituntut hijrah. Dari malas ke rajin, dari kurang disiplin ke disiplin. Dan hijrah itu butuh iman, keyakinan. Orang merokok kalau ingin hijrah dari rokok, kalau iman tak pas tak jadi hijrah. Saya iya Pak. Ada orangnya lah berhenti merokok Pak, lah seminggu berhenti, tiba lo kawan rokok lah yang bola berhenti, sawatang cuba lah, sawatang dah mulai alam taruh dulu dia. Kalau imannya tak pas tak jadi berhenti Pak, saya lah. Hijrah tu iman, keyakinan. Kalau tak ada keyakinan, balik ke kebiasaan lama tu. Berhenti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tu tak mudah. Kakek ambo perokok Ibu. Lalu kakak-kakak ambo dulu mengecian ke berhenti dan merokok lagi, gaib rokok je lagi. Cek kakek ambo tu, cek ambo dapat cerita Ibu ya. Dan jangan tagan-tagan merokok dah. Dan ketika muda dia anglo aja. Jo nenek ang tu sebulan tak bersobok taduk dia aja. Tapi kok jo rokok kok sehari mati dia kau. Jadi orang perokok kok Pak lebih siap Pak pisah jo orang rumahnya Pak daripada jo rokok. Ya. Hendak. Orang perokok tu Pak lebih bisa je pisah. Jo orang rumahnya bersobok, tak bersobok seminggu dah hari aman. Tapi jo rokok kok sehari matinya. Ndak, kan tak mudah hijrah tu Pak. Payah hijrah tu Pak. Ya. Ada kawan ambo Pak, jamaah ambo. Nya kerajo di leasing Pak, di leasing. Dan dia tahu banyak kezaliman di leasing. Hari-hari aja begitu lah. Hari ada tamu saya, Ustaz ambo ingin hijrah. Baguslah. Cari pekerjaan yang pasti halalnya. Ya. Yang pasti baiknya. Maka dia sudah mau hijrah, mantap hijrah, berhenti dari sana. Tapi sebulan kemudian datang lagi dia, Pak Ustaz ambo dah jadi pindah, dah jadi hijrah dah. Batu istri yang belum siap deh. Tak. Istri jadi masalahnya Pak. Itu. Kadang kalau mau mencari usaha baru kan tak tu sebanyak aku dapat bekole. Ibu ku tak biasa di sana. Iman kokoh leh. Tak yakin kalau Allah ku rasa kira dicukupkan Tuhan. Itu makanya iman ku penting untuk hijrah. Yang imannya belum pas tak akan jadi hijrah, percayalah. Itu kenapa kata hijrah dimulai dengan kata iman dulu. Itu buktinya sahabat dulu banyak yang gagal hijrah gara-gara imannya belum stabil. Lalu kata hijrah disusul dengan kata jihad, dengan harta dan jiwa. Bapak Ibu, itu rahasianya begini. Kita memperingati hijrah atau bicara hijrah 20 hari setelah kita berkorban. Kan? 10 Zulhijjah kita berkorban ya. 20 hari setelah itu kita bicara hijrah. Kenapa begitu? Korban itu kan ya korban, menghilangkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan kita. Itu namanya korban. Ya.
demi agama Allah. Bapak Ibu kalau ingin tahu siapa manusia yang paling hebat pengorbanannya untuk agama Allah, itulah mereka yang ikut hijrah bersama Nabi. Semua yang hijrah bersama Nabi itu Ibu, itu berada dalam level pengorbanan yang tertinggi. Tidak ada satupun manusia dalam sejarah Islam yang pengorbanannya sebesar mereka yang terlibat dalam peristiwa hijrah itu. Coba Bapak Ibu baca sejarah lah. Siapa yang terlibat hijrah, baca satu-satu mereka yang hijrah itu, mereka di level tertinggi pengorbanannya. Misalnya Abu Bakar. Abu Bakar itu kan yang terakhir hijrahnya. Semua sudah hijrah. Begitu ayat ini turun, semua hijrah. Semua hijrah. Dan Abu Bakar belum mau hijrah sebelum Nabi hijrah. Dan bahkan dia berkata ke anak-anaknya, ada Asma, ada Aisyah, ada Muhammad bin Abi Bakar, ada budaknya Amir bin Fahira. Kata Abu Bakar kepada keluarganya, tidak ada satupun di antara kamu, anak-anak saya, yang keluar kota Makkah sebelum Nabi meninggalkan kota Makkah. Itu kata Abu Bakar ke anak-anaknya itu. Dan Abu Bakar dan keluarga itu yang paling terakhir meninggalkan kota Makkah. Ya, makanya Nabi berhenti di Kuba itu menunggu anak-anak Abu Bakar datang. Karena mereka paling terakhir hijrah. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu persis nanti kalau terjadi apa-apa di jalan, anak-anaknya yang akan membantu perjalanan nanti. Kalau sudah berangkat ke Madinah semua, siapa lagi membantu perjalanan nanti? Itu makanya ketika bersembunyi di Gua Sur, Asma yang memasakkan makanan, Muhammad bin Abi Bakar yang mengantarkan makanan, Amir bin Fahira yang menengok-nengok orang, begitu. Jadi Abu Bakar itu mengorbankan hartanya, jiwanya, dan keluarganya untuk hijrah itu. Dan hijrah Abu Bakar kan semua malam hari, Ibu ya. Kan semua sahabat hijrahnya tengah malam, Pak. Tidak ada yang hijrah siang, Pak. Tidak ada sahabat yang hijrah siang. Semua hijrahnya tengah malam. Hanya satu sahabat yang hijrah siang hari, Umar bin Khattab. Hanya Umar, Pak. Tidak ada sahabat yang berani hijrah siang kecuali Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab kan bagat. Jadi ceritanya Ibu, kalau ketika Umar bin Khattab tukar hijrah, pagi itu nyutamui orang-orang bagat di Makkah sadon. Nyutamui orang-orang bagat sadon. Cik Umar, sia neningin anaknya jadi anak yatim. Sia neningin isinya jadi jando. Temui Umar di balik bukit tu. Umar kape hijrah hari itu. Ditunggu di Umar sampai sore, ndak ada siku yang tiba tu. Ya. Itu Umar kok bagaknya, Pak. Jadi Umar kok memang bagak. Umar kok luar biasa, Pak. Ya. Makanya gini, ada cerita, Pak. Umar tuh kalau lewat di jalan, Pak, lewat di sebuah jalan, itu kalau setan minggir, Pak. Jadi setan pun tak berani berpapasan di Umar, Pak. Saking bagaknya Umar kok, Pak. Kalau lewat Umar kok di jalan, itu setan tuh menapi, Pak. Saking bagaknya, setan tuh menapi dia, takut. Itu Umar. Tapi ada dulu cerita, Pak. Umar kok, Pak, kalau lalu di jalan setan menapi, Pak, minggir. Tapi Umar kok kalau di rumah berang istrinya, Pak, ngantuk. Nah, itulah hebat. Itu hebatnya Ibu. Ada kawan ya. Jadi kalau Umar takut di setan, setan takut di Umar, tapi Umar takut jo istri. Jadi buktinya ibu-ibu kok lebih canggih dari setan. Lebih hebat dari setan. Iya. Memang ibuku lebih hebat dari setan. Makanya gini, ada hadis sahih ya, hadis Bukhari itu. Kata Nabi, bila kamu salat, ini laki-laki ini, bila kamu salat, lewat dua di depanmu. Siapa itu? Satu kalbul aswad, al-kalbul aswad, anjing hitam. Dua perempuan. Lewat salah satunya, anjing hitam lewat atau perempuan lewat, kata Nabi, hendaklah kamu mengulang salatmu. Ini ibu jangan salah paham lah ya, jangan sama lah bu, kami ya. Nah, ini sahabat bertanya Rasulullah, kalau anjing hitam yang lewat, bakok batal salat kami. Kata Nabi, itu setan yang lewat. Setan yang lewat. Kalau anjing hitam itu setan yang lewat. Kalau perempuan, tapi sahabat tidak nanya. Kalau perempuan itu sahabat sampai di situ saja pertanyaannya. Ya. Ya. Sahabat tidak nanya lanjut. Nah, sahabat hanya bertanya kalau anjing hitam itu kenapa?
Karena kata Nabi anjing hitam itu setan yang lewat. Kalau perempuan sahabat dan nanya lagi karena sahabat paham. Kan? Sahabat paham. Iya, kalau dikatakan anjing hitam itu adalah setan, maka kan sama membatalkan tadi. Maka perempuan itu induknya. Dia induknya. Itu kenapa ibu-ibu begini? Ibu kalau sholat berjamaah, lalu imamnya salah gerakannya. Bapak-bapak subhanallah ya. Subhanallah. Ibu boleh tak subhanallah? Tak boleh. Kenapa? Suara ibu tuh gangguannya luar biasa. Saya kalau jadi imam tuh salah, tuh apa-apa tak tahu tuh ibu di belakang subhanallah. Ambo yang berpikir bantu di belakang itu. Akhirnya apa? Bertambah sasik ambo ibu. Sebab suara kok paknya berbanding lurus jual bantu biasanya pak. Itu makanya ibu-ibu nak boleh bersuara lo, kena gangguannya dahsyat. Ya tak? Makanya kata Allah begini. Coba ibu baca surah An-Nisa 76. Inna kaidas syaitan kana da'ifa. Kata Allah, rayuan setan, bujuk rayu setan, tipu daya setan tu lemah, daifah, lemah. Kalau tipu daya wanita, baca surat Yusuf. Inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan tu sangat dahsyat. Ya Allah sebut begitu Pak Ibu. Jadi kalau tipu daya setan, daifah, lemah. Kalau perempuan, azim, dahsyat. Kalau setan ibu, dia datang was-was, dan was-wasnya kita tidak tahu dia datang atau tidak. Kita hanya merasakan sesuatu yang memang kita tidak tahu kalau itu setan atau tidak. Was-was namanya. Dan kalau ada was-was setan, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, dia lari tuh, kabur. Tapi kalau ibu-ibu datang baca auzubillah, wah tak kelari apa? Ndak takut ibu dah auzubillah loh Pak. Takut ke loh. Kalau setan takut jangan auzubillah apa? Kalau ibu-ibu senyumnya. Anda lebih kebal ibu dari setan namanya. Kalau setan dengan auzubillah saja lari. Kalau ibu-ibu dengan auzubillah tak kelari aja loh. Ya dah senyumnya kawan. Itu makanya lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Itu kenapa begini ibu? Kalau kita berlindung dari setan, apa kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. A'udzu itu kata kerja tu ibu. Fi'il mudhari itu. Kata kerja itu sifatnya limited, ada batas waktu. Tapi kalau berlindung dari perempuan, baca surat Yusuf ketika Yusuf diganggu Zuleha. Apa kata Yusuf? Ma'azallah, bukan a'udzubillah. Ma'azallah diganti dengan kata benda, masdar infinitif. Kata benda itu tidak ada batas waktu, lebih kuat daripada kata kerja. Karena kata kerja terbatas, kata benda tidak terbatas, yang tidak terbatas lebih kuat. Itu artinya apa itu? Memang godaan perempuan lebih dahsyat dari setan tadi, lebih dahsyat itu. Itu makanya berlindungnya pun beda. Yang satu auzubillah, yang satu ma'azallah, beda. Ya, itu makanya ambo sebenarnya ibu-ibu lebih sadang kalau jamaah ambo ceramah kon nen laput-laput. Neng gigi lah tangga, neng lah karipu. Itu ketujuh dah mau jamaah ambo tu Pak. Sebab kalau nyo tantang ambo Pak, nyo cali ambo Pak, ambo biasa saja Pak. Tak ngaruh, tak ngefek. Tapi yang model-modelku kok panjang cali kamu Pak. Ambo sasangok. Kalau model-model kok Pak agak panjang-panjang jadi kamu Pak, ambo litak aja tu Pak. Itu maka kadang-kadang ambo cocok jadi apa-apa kawan ikan. Kalau kau ada nama sobok matu jauh Pak tu melak tu Pak. Ya bukan mencari matu baru Pak, enggak. Ya. Tapi begitulah dasarnya ibu tu Pak. Ya tu. Itu makanya saya tu Pak kalau berceramah tu ustazah, saya yang ustazahnya yang memang masih glowing ya. Seperti misalnya siapa? Ustazah Oki, kan dia kan masih glowing tu. Jangan di mimbar kau ceramahnya, apa-apa di bawah. Ndak ke ceramahnya dah enggak ada apa tu. Percayalah kan. Iya Pak. Kalau ibu-ibu di belakang tu saja ceramah, biar suara aja kami dengar. Wajah enggak usah. Kecuali lah nenek-nenek yang ceramah, enggak ada muka lah. Ya kan? Kalau model Ustazah Eli ceramah enggak ada muka. Ya. Ya, jadi itu.
Jadi Umar bin Khattab tu Pak Ibu, dia satu-satunya yang hijrah siang hari. Ya. Makanya Pak Ibu, Umar bin Khattab tu kan pernah bercerita enggak ya? Jadi Umar Pak Ibu ketika jadi khalifah, ada seorang sahabat mengadu, ya. Dia dapat istri cerewet. Istriku pemberang, penjawit, penyerenge. Nah, kadang ada sebagian ibu-ibu kau citu, awak sekalimat mengeceknya, Pak, 2 jam lu sudah ya. Ya. Maka curhatlah ke Umar, bahwa cara menghadapi istri yang model Pak. Ya dah. Datanglah ke rumah Umar. Umar jadi khalifah ketika itu Pak. Tiba di mungku pintu rumah Umar, kau tak buka pintu nampak dia. Umar sekarang sedang-sedangkan berang dalam rumah. Aduh. Awak kan minta tolong Pak. Akhirnya sahabat kau payah je leh. Dah iyo lah kau je. Awak kan minta tolongnya payah lah. Ya. Lapai nampak dipanggil mari. Datang balik mengang cuma. Ambo ka curhat ka engkau. Ambo orang rumah ambo penyerenge, pemberang, penjawit, cerewet. Ambo ingin tahu cara menghadapinya. Tapi ambo cari engkau dari tadi payah lah dari ambo bantu. Ya. Lalu ditanyalah dia sahabat dari Umar, manga kau tak melawan engkau tadi itu. Lalu itu orang rumah berang-berang tu tak jauh melawan. Macam kan Umar kan bagak tadi tu. Maka kau nak melawan engkau lah, itu kecilnya engkau tu. Engkau antuk sedang melawan nampak dan bola. Apa kata Umar? Saya sengaja membiarkan istri saya tu marah-marah. Kenapa? Karena marah dia tidak sebanding dengan lelah dia. Istri saya tu lelah setiap hari, kata Umar. Dari mulai sebelum pagi dia sudah bangun, mengurus anak saya, mengurus saya, makan, rumah, semua sampai larut malam dia bekerja. Jadi marah itu akumulasi beban beratnya setiap hari. Jadi biarkannya berang dulu, lapin sumbitnya dulu. Beku ibu-ibu kalau lap berang, padia saya berang tu panik surang sedang. Itu tu Pak. Jadi ibu-ibu kalau berang calian sepak berang. Tu beku lap paniknya Pak, tak ada kena kecek tu nyambil sapu tu, nyambil piring tu mencuci dia tu. Tahu itu. Jadi dapat saya Pak. Ya. Jadi jangan dijawab Pak. Kok berang ibu tu antuk siapa? Paling lama setengah jam tu Pak. Tu habis kena sapu itu. Artinya mau kerajul itu Pak. Nya sampai situ tu itu dah lah. Dak ada kan tokok lah tu Pak. Ya. Dak lah tu Pak. Nyantuk. Tu pakai nyantuk lah tu Pak. Paling mereka dujung tu mengantuk sudah. Paling cerita-cerita. Jadi Umar tu bukan tak pandai melawan Pak. Tapi memang Umar tahu kerana lelah ibu-ibu ku luar biasa. Kalau apa-apa aku ibu kalau bakar rajo bati wakatunya pendek. Apa-apa aku kalau bakar rajonya dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Itulah lama tu. Kalau ibu-ibu limit bakar rajonya lebih panjang nih. Dari terbit fajar sampai terbenam mata suami. Ya. Lalu bakaru apa? Ibu kadang menggosok sampai tengah malam. Dah itu. Beku apa? Alun jago ibu lah jago tu mah. Jadi baban ibu ku barik setiap hari tu. Tu aku ibu kalau berang-berang tu biasa lah. Lapis saya sumbit itu. Ya lapis saya. Beko lah paniknya berang beko. Tu nyantuk seletu. Gitu ya. Tu Umar begitu tu Pak Ibu. Jadi Umar tu yang satu-satu yang siang hijrah. Semuanya malam termasuk Abu Bakar. Nah Abu Bakar ni Pak Ibu di malam hijrah itu rumah Nabi dikepung. Karena siangnya orang-orang Quraisy musyawarah, ya, dan sepakat Nabi Muhammad bunuh Muhammad malam ini. Bila dia keluar rumah bunuh, maka rumah dipagar betis, semua suku mengirim satu pemuda senjata lengkap. Pokoknya asal keluar rumah bunuh dan tak ada tuntut balas. Kenapa? Karena semua suku sepakat. Sampai tengah malam Nabi tidak bisa keluar rumah. Kenapa? Karena dipagar betis rumah beliau. Nabi pusing baca cara keluar rumah. Akhirnya turun surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum la yubsirun. Itu ayat turun di malam Nabi akan berangkat meninggalkan rumah beliau. Karena rumah Nabi dipagar betis, dijaga. Ketika ayat itu turun, dibaca Nabi ayat itu, apa yang terjadi? Semuanya tertidur. Ya. Itu ayat hipnotis. Jadi ibu-ibu kalau nyereng-nyerengi apa di rumah baca tu. Tak kaluk je begitu. Kalau apa lah setengah jam berang-berang ibu baca itu. Baca anna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa usainahum fa hum la yubsirun. Tak kaluknya langsung. Percaya ibu ha.
Iya. Yakin ibu Ini tak boleh cuba-cuba ibu. Kalau cuba-cuba tak bangkunya lah. Jadi ibu beko kan apa berang-berang sih kan, ngamuk-ngamuk rumah. Coba yang tadi itu ya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aisnahum wa hum la yubsirun. Buat apa jadi berang apa kok? Akak ibu dak bangkui kira awak dak bukan dak bangkui ibu yang nak percaya. Ya ibu cuba-cuba tu ya. Ini yakin deh ibu. Saya dapat cerita ibu. Katanya di ma'had yang lagi heboh itu. Ya. Zaitun. Katanya ini ayat dipakai untuk menundukkan orang. Ya. Jadi kalau ayat ini dipakai, Pak, orang tunduk kawak, Pak. Bisa tak kalau hilang penganah hipnotis namanya, Pak. Hilang akalnya, Pak. Memang ayat kau yang salah guna bagai itu, Pak. Ya. Itu putu ibak lipatnya, Pak. Bertanggung-tanggung tak mau, Pak. Ya. Iko kalau nenggadi-gadi ko, Pak, kalau Pak baca tu hilang akal dia, Pak. Coba lah ada cahaya. Apa kalau baca tu lah kayaknya tu batu serukan Pak langsung tu. Iya. Gitu. Jadi Nabi pergi malam, Nabi berangkat. Setelah mereka tidur berangkat Nabi. Nabi seperti yang saya katakan tidak langsung ke Madinah, tapi masuk Gua Sur. Bapak Ibu bayangkan. Itu perjalanan tidak ada senter dulu ya, tidak ada alat penerang itu. Tengah malam bersembunyi di lubang kok lubang tanah. Gua Sur namanya. Ya lubang batu lah. Kerana munyu lubang Bapak Ibu tu kan tidak tampi awak tu. Lubang tu kan sarang binatang babiso. Maka Nabi dan Abu Bakar sampai di Gua Sur, kata Abu Bakar, tunggu di sini ya Rasulullah. Masuklah Abu Bakar. Tu dalam kalam tu barasuk-rasuk tu, ada ndak kok binatang bagai bahaya. Dirasuk-rasuk satiuk sudut gua tu. Kok ada lubang-lubang ditutup itu. Kalau ada ular gadang malam tu Bapak Ibu dalam gua tu Abu Bakar mati langsung tu. Itu kenapa jihadnya dengan harta dan nyawa. Ini memang tak mudah hijrah tu, Bapak Ibu. Nah, setelah aman gua itu, ya, maka kata Abu Bakar, silakan masuk Rasulullah. Masuk. Itu lubang batu kok tak kamar loh, Ibu. Lubang itu tak bisa munjul kaki dalam dulu tu, belipik kaki tu mah. Nah, menyaliklah berdua Abu Bakar dalam lubang tu. Nabi dak latih takaluklah kata sandar ke badan Abu Bakar. Abu Bakar kau Bapak Ibu, ya, ketika sedang Nabi tidur itu, dia sebenarnya matanya mengantuk tapi tidak bisa tidur. Tidak mau tidur matanya. Nah, keselamatan Nabi terancam. Ada lubang yang dia dapati dalam gelap itu, dia tutup saja dengan tangannya lagi, tutup. Ternyata berisi itu. Tapi isinya apa? Nyugigi sampai Abu Bakar nyeringi menahan sakit. Ditahan sakit, tahan. Sampai air mata Abu Bakar kok titik ya ke pipi Nabi. Bangun Nabi, kajuk Nabi. Abu Bakar menangis ke engkau? Tidak ya Rasulullah. Kenapa air matamu keluar? Saya menahan sakit, ada yang menggigit tangan saya. Maka Nabi doakan dan sehat. Tapi Nabi tanya Abu Bakar, kenapa tidak kau bangunkan saya? Kata Abu Bakar, saya lihat engkau tidurnya lelap ya Rasulullah. Mungkin engkau lelah, maka saya tahan sakit supaya tidak mengganggu tidur engkau. Itu cintanya Abu Bakar ke Nabi itu, Ibu. Ya. Ibu sayang tak ke suami Ibu? Hah? Sampai jam. Kalau tua-tua kok gitu lah. Dulu ketika kamu nikah, dia nikah kau yo jadi. Jadi tanya lah sayangnya Pak Ibu kapak lain. Aduh. Inilah apa sedang lalu di kamar, ibu di kamar tu, ibu lalu leh, piapak lah bakaru lalu pada latih tu. Sedang apa lalu di kamar kau ibu masuk ular gadang, yang ibu lakukan. Yo suku-suku le dicagon Pak, nomor ibu lari ke surang lapak kalau lari kudung ulang. Yang benar itu kalau ibu sayang kapak, ibu urusnya ular tu surang. Dia sayang kapak nama itu. Ya betul lah. Itu yang sayang nama itu. Jadi gaduh laloknya. Ya tu. Urusnya surang ular tu. Tapi kalau ibu jago nampaknya akan sampai jantung ibu mari-ari apa tu kan. Itu tak sayang nama itu. Abu Bakar begitu tu. Nah, sampai di Madinah, ini gini Ibu, Abu Bakar itu dibawanya semua tabungan dinar. Jadi Abu Bakar itu bawa dinar. Ada tabungan dinar emas. Padahal anaknya tinggal di Makkah.
bapaknya Abu Kuhafa sudah buta, tua, tinggal di Makkah. Tapi tabungan Abu Bakar dibawa tuh, emasnya. Karena dia tidak ingin Nabi terlunta-lunta di Madinah nanti. Sampai di Madinah, itu Nabi berkata, kita bangun masjid di rumah saya. Dibangun di mana? Kita tidak punya tanah. Udah, lepaskan onta saya. Di mana onta saya tidur, di situ tanahnya. Lepas onta. Tidur onta Nabi di tanah milik anak yatim dari suku Bani Najjar. Ditanya ke walinya, ini anak yatim, mau tidak tanahnya dijual? Mau. Berapa dijual? 3.000 dinar. Sahabat tidak ada yang bisa bayar. Kenapa? Karena pergi ke Madinah itu bawa baju saja. Ini 3.000 dinar. Untung Abu Bakar bawa dinarnya. Cash 3.000 dinar Abu Bakar bayar. 3.000 dinar itu Ibu berapa nilainya? 1 dinar itu 10 dirham. 1 dinar 10 dirham. 1 dirham sekilo daging. Dari dulu begitu. Berapa daging sekilo nih Pak? Kalau 150 berarti kali 10 1 juta matui. Kali 3.000 sampai 5 miliar ya, 4,5 miliar Pak. Itu tanah Masjid Nabawi itu Pak, Abu Bakar cash bayar sendiri itu Pak. Itu makanya kata Nabi dalam hadis yang sahih, nanti di akhirat orang dipanggil masuk surga dari pintu yang beragam. Ada pintu 1, ada pintu 2, ada pintu 3, kan pintu surga itu banyak ya. Makanya kata Allah kan gitu ya, wasikal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Abwab ya, bukan bab, karena pintunya banyak. Jadi orang dia dipanggil pintu surga masing-masing beda-beda. Kata Nabi, ada orang dipanggil namanya dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil namanya. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Nabi tunjuk nih, Abu Bakar. Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar namanya dipanggil semua pintu surga? Apa amalnya? Bapak Ibu hitung saja, orang yang salat di Masjid Nabawi sejak masa Nabi sampai hari kiamat, itu semua amal Abu Bakar. Karena tanah Masjid Nabawi itu Abu Bakar yang beli sendiri 3.000 dinar. Itu yang dipuji Allah itu, mereka berkorban harta dan nyawa demi membela agama Allah. Semua baca saja, semua yang hijrah itu semua berkorban. Pengorbanan mereka paling tinggi. Itu kenapa Allah janjikan a'zamu darajah, mereka dapat derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Itu kenapa begini Ibu, penduduk surga itu 2, penduduk neraka itu 1. Baca Al-Waqiah 8-10. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah, golongan kanan. Kemana golongan kanan nih? Ke surga. Ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah, golongan kiri. Kemana golongan kiri ini? Ke neraka. Wasabiqun as-sabiqun, ada kelompok ketiga, mereka yang paling cepat sampai di surga, paling dulu sampai di surga, paling tinggi surganya, paling hebat surganya, paling mewah surganya, tidak ada hisab. Namanya as-sabiqun as-sabiqun. Siapa mereka yang as-sabiqun as-sabiqun itu? Sullatum minal awwalin, yang paling banyak yang awal-awal masuk Islam bersama Nabi. Wa qalilum minal akhirin, sedikit yang setelah Nabi hidupnya. Jadi kita ni peluangnya hanya ashabul maimanah. Kalau as-sabiqun as-sabiqun itu tipis peluang kita. Peluang kita tipis. Kenapa? Karena jihad kita, perjuangan kita membela agama ini tidak bisa menandingi mereka dulu yang di awal itu. Mereka benar-benar berkorban nyawa dan harta untuk agama. Ya, kita tidak. Nabi dulu kalau berceramah, sahabat kalau ingin mendengar ceramah Nabi jam 1 malam, ikutlah jam 7:30 Nabi ceramah, anaknya tiba kadang. Atau cita-cita sabikun lah. Masuk surga paling dulu lah. Surga paling tinggi lah. Bisa contoh tu. Ya. Tak mungkin untuk Ibu. Karena jihad kita membela agama ini tidak sebanding dengan mereka. Itu makanya mereka as-sabiqun tu. Dan surganya pun tidak sama. Baca Al-Waqiah tu. Fasilitasnya beda. Apa kata Allah ashabul maimanah? Wa furushim marfu'ah. Mereka di surga mendapat kasur yang tinggi. Jadi ashabul maimanah dapat kasur tinggi, yang kasurnya kata Nabi tingginya 500 tahun perjalanan. Jadi kasur kok tinggi, saking tingginya 500 tahun perjalanan. Tapi ibu jangan memikir lo baca rumah masjidnya.
Ya. Ya ada jamaah apa katanya tu Ustaz, kok 500 tahun kata memanjat tu habis hari dia manjat je lah jadi lo kata apa katanya. Ya. Nya ada apa anjing dah ibu. Ada lift express. Dia katakan tu apa, tu pun ada langsung. Cuma jaraknya tinggi, jauh. Bakal tampil lalu kau tinggi ibu. Karena tampil lalu yang tinggi kau nyaman, jauh dari bising awalnya. Makanya Bapak Ibu Ashabul Kahfi bakal lalu 300 tahun, tak jago-jago. Ditutup telinga mereka. Fadarabna ala azanihim fil kahfi. Sebab yang merusak, ya lalu ko telinga. Asal telinga tak gaduh lalu rusak. Tapi tu, makanya ibu ketika para anak ketek kurus badannya. Lalu kurang, mereka kata kalau dia macam tak menyusun nak. Tu maka ibu-ibu ketika menyusun tu buruk untuk ibu. Ibu ko baru rancaknya anak lah mulai lapir kadang-kadang baru rancak-rancak ibu balik. Ketika anak ketek-ketek tu you kusui bantu ibu. Dia tidak lalu kurang. Telinga tak gaduh tadi. Nampak kau tak menangi anaknya tutup matanya. Dah itu. Atau maka rata-rata ibu-ibu ko suruh ibu-ibu yang sedang beranak-anak ketek tu rata-rata kusuk-kusuk pak. Kusuk-kusuk. Karena lalunya tak full telinga tak gaduh tadi. Makanya Allah sediakan tapik tinggi kasur tinggi 500 tahun katih. Maka betul supaya tak ada menggaduh telinga. Ibu bapa kalau lalu lama jangan tapi pantai. Tak lama lalu. Jangan tapi jalan, tak lama. Kalau ngelama lalu pergi ke Gunung Merapi, ke Gunung Kerinci. Ni kata bukit tu, kata gunung tu lalu ada tu. Tak kata jago kalau tu. Saya dah kenapa tak ada suara yang telinga awal. Tu. Nah di samping kalau dati tinggi pemandangan rancak. Dah betul. Di samping pemandangan rancak udara bersih. Apalagi sungai sekeliling di bawah. Tu makanya tampil lalu kau tinggi. Tu makanya orang-orang kaya Pak Ibu nyombek villa di puncak namanya. Enggak? Puncak tu kan surga tu. Kan surga tu fi jannatin aliyah. Surga tu kebun di tempat yang tinggi kan. Maka puncak tu surga itu. Makanya orang di dunia aku ambek surga, orang kaya ambek surga di dunia aku di puncak tu. Nyombek villa di situ. Tak ada bising di situ. Kalau di kotanya kacau lalunya. Tak gitu. Jadi orang-orang yang membuat villa di puncak tu orang-orang stres orang tu. Yang tak menemukan surga di tempat dia cari surga di sana tu. Ya kadang ada orang ibu walaupun tapi jalan kadangnya maka dua je lalu apa ada surga tu. Ya. Belakang dah ibu ada orang sekancang ke ustaz berceramah hanya lalu tu Pak. Dah surga tu. Ya. Walaupun surga kau nak ada lalu lah ibu. Jangan ibu ada lalu surga ndak. Bakon nak ada lalu surga Pak Ibu. Kok lalu beko hilang nikmat. Awak ya duduk mota makan bidadari pacik-pacik ya pokoknya sana-sana. Iya. Iya Pak. Ndak yang bahagia tu ibu duduk di pacik-pacik ya. Besok apa duduk situ tu bidadari sekeliling Pak, dak ciik bidadari lo Pak. Telinga ada lo, hidung ada lo, ya kan? Tangan ada lo, kaki ada lo, langkuk Pak bidadarinya Pak. Tengok satu bidadari ko Pak beda-beda. Tak sawarna saya bidadari ko Pak beda-beda. Ada. Itu Ashabul Maimanah tinggi kasurnya. Tapi kalau asabikun ala sururim maudunah. Mereka diberikan kasur dari emas. Bukan hanya tinggi, dari amih Pak, maudunah. Jadi besok tampil lalu apa ibu amih. Kok masuk asabikun? Oh, amih. Dia tak karih tu, enggak. Ini dah surga tu amih lunak ibu. Di dunia aku amih karih-karih Pak. Di surga aku kasur amih. Kalau amih lunak ada ibu. Cari lah bisa percaya ibu. Ya. Oh, sabana bahagia surga tu ibu. Itu asabikun tu. Sekolah tu padang ame baru Pak. Ya dah. Ada sulap ame baru nak. Di situ kasu ame bu, banta ame. Ya, piamenya lunak. Jadi tak bisa cari ibu. Masuk dulu. Ya abu dulu kasih tu lepas tu caranya mau meyakinkan ibu tu masuk dulu situ. Besok dah tipu tu. Oh, ikut kerja ustaz dulu ya dah. Kalau Ashabul Maimanah wafakihatin kasira diberikan buah-buahan yang banyak gitu ya. Buah-buahan di surga tu banyak ibu. Dan hanya bukan banyak, kalkilal kata Nabi. Itu buah tu sekadang gunung.
rambutan sekadang gunung Merapi, salak sekadang gunung Kerinci. Ndak ada ketek deh ibu. Ibu je kecil salak sekadang nampu kaki situ ndak, sekadang gunung. Rambutan sekadang gunung. Laisa fihal ajan ndak baincik deh ibu. Makan kan? Ya itulah. Ya. Apa cara makan ya? Awak makan ke ibu? Kalau apa tak payah mana makan situ sini. Ya. Iya. Iya. Dah. Iya. Awak makan ku bukan dak lapar, Pak. Lapar ndak ada. Ndak ada, haus ndak ada, kenyang ndak ada. Makan nikmat. Bahkan ciek buah tu ibu kalau digigit itu 70 rasanya. Jadi digigit apel tu cia, terus gigi apel tu Pak 70 rasanya Pak. Nano-nano tigonya Pak. Manis, asin, asam. Ikut 70 Pak. Digigit cik lain 70 lah, beda pada yang tadi leh. Jadi sakarung makan rambutan beda-beda rasanya. Awak di dunia aku sakarung rambutan makan gitu rasanya Pak. Ya tak? Aku pasai awak cepek, muak awak cepek. No rasa itu saja. Nyawa bakok muak aku ibu dek rasa itu saja. Ya tu. Tu bakok kami kadang muak je ibu. Ya memang tampilan itu ya kan. Cuma beda-beda tampilan ibu tu. Tak muak kami tu. Makanya Aisyah tu acuk mancat rambut ni ibu. Ya, supaya tak bosan mencari. Tu makanya ibu-ibu tu kalau di rumah tu cat rambut ibu tu. Cat lah. Siang ku apa Senin kuning, Selasa hijau, kan Rabu coklat. Pokoknya rambut ibu satu kami masuk berbeza. Semua kami lah mabuk sama mencari ibu tu. Tapi kalau pulang kami daster cabai ikut segala macam kan. Kok bosan kami cari ibu kadang-kadang. Makanya di sorga tu tak ada yang sama kenikmatan ibu. Buah saja, ciek buah tu tak sama rasanya. Tak sama ibu. Ibu, kalau di sorga besok, ibu berapa kali ganti baju sehari? 70. 70 kali ibu ganti baju sehari. Baca caranya tu. Nyo buah-buah tu ibu, pohon-pohon tu mendakik kawak. Kutu fuhadaniyah. Jadi lemari tak ada setuju ibu. Lemari pohon-pohon mendakik, belah buahnya, nampak baju 70 pasang setiap buah itu. Dan langkuk jo perhiasannya, yo antiangnya, yo galangnya, yo tasnya, sepatunya matching. Kerana ibu-ibu kau matching. Allah tahu tu. Tu aku ibu-ibu sebanyak apa jilbabnya sebanyak itu sepatunya ikut tu mah. Sebab dari sepatu sampai jilbabnya matching Pak. Ya. Itu Allah tahu tu. Maka dikasihlah buah-buahan yang begitu itu. Bukan hanya rasanya, tapi ada buah-buahan tu yang jadi perhiasan, yang jadi pakaian. Tapi kalau untuk asabikun, apa kata Allah? Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Mereka dapat buah-buahan yang dipilihkan dulu. Dipilihkan yang kadang-kadang yang mangkuk-bangkuk untuk asabikun, sisunya baru asabul maimanah. Tak beda deh, beda. Bakok beda karena jihad mereka beda, pengorbanan mereka beda. Dan terakhir kata Allah, wa ulaika humul faizun. Mereka lah orang yang sukses, yang berhasil. Nah, itulah tadi saya katakan kenapa Umar bin Khattab menjadikan tahun baru ini peringatan Muharram ini hijrah. Padahal peristiwa hijrah terjadinya di bulan Rabiul Awal. Karena Umar bin Khattab ketika bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan penanggalan Islam, hijrah patokannya tanggal 1 tahun satunya. Bukan nuzul Quran, bukan lahir Nabi, bukan perang Badar, tapi hijrah. Kenapa? Allah katakan al-faizun, kemenangan Islam itu bermula dari hijrah. Andai Nabi dan sahabat tidak hijrah, mustahil Islam itu akan menang. Karena Islam jaya seperti ini karena hijrah. Kalau tak hijrah 3 balik tahun Nabi berdakwah di Makkah, 100 orang dapat pengikut cuma. 13 tahun di Makkah itu, 10 tahun di Madinah, seluruh jazirah Arab Islam. Itu kenapa Umar menjadikan hijrah sebagai tonggak ya sejarah. Awal tahun ditentukan oleh hijrah. Kenapa? Karena kemenangan Islam itu disebabkan oleh hijrah. Makanya Nabi hijrah ke Madinah 8 tahun cuman hijrah, kota Makkah ditaklukkan Nabi. Di Makkah 13 tahun Nabi diintimidasi habis-habisan. Tapi ini pentingnya Pak Ibu ya. Orang kalau ingin sukses hijrah. Itu pesan umumnya. Orang kalau ingin jadi juara, jadi pemenang, jadi orang berhasil hijrah.
Yang tak hijrah tak akan berhasil. Sebab begini hukum alam, padi kalau ingin berbuah harus pindah dari tempat persemaiannya. Kalau masih tempat persemaian dia tak akan berbuah padi itu. Anak panah kalau masih dibusur dia tak akan menakutkan orang. Tapi ditarik, dilepaskan, orang lari. Kenapa? Hijrah. Kayu jati kalau di hutan sama saja dengan kayu lain, kayu bakar. Tapi kayu jati dipindahkan ke Jepara, dipotong, digergaji, dikatam, dikapak, maka dia jadi berharga. Itu filosofinya itu. Saya kalau nak hijrah dulu ibu, kalau masih di Murlabu aja mau sampai kini, mungkin kalau nak ke Pondok Kambiang ke sawah ke ladang. Ndak lebih itu loh Pak, saya lah. Dia ambo disuruh hijrah, dia apa ambo? Payang. Payang di rumah kau, jangan di rumah jangan deh. Payang. Maka duduk ambo ceramah di situ. Kau gara-gara hijrah kau Pak ambo ceramah kau Pak. Kalau ndak hijrah ndak mungkin ambo bisa sekolah kau Pak. Semua orang besar tu kena hijrah. Buya Hamka hijrah. Bung Hatta hijrah. Nabi Muhammad, Imam Syafi'i itu lahir di Makkah, meninggalnya di Mesir. Ya. Nabi Muhammad besarnya di Makkah, tapi matinya di Madinah. Itu hijrah tu ibu. Dan bapak kalau lah sukses, jangan pulang juga ke kampung leh. Sampai mati sih negara orang tu. Bapak kalau pulang ke kampung busuk Pak. Air kau Pak kalau tidak mengalir, dia busuk. Percayalah Pak ibu kamu. Cara air kau berasi, alirkan. Hijrah, berasi itu. Makanya Pak kalau sukses Pak jangan pulang ke kampung deh, ya kan? Kalau membantu kampung dari jauh saya. Bo kalau pulang kampung Pak hebat, ambo santiang, ambo hebat, ambo pulang kampung bo Pak. Seminggu hidup sana Pak, minggu kedua bercakap boleh. Jadi ada cewek Pak di kampung. Santiang orang pulang kampung dari rantau, seminggu tu cakap di sana itu. Karena air kau nak mengalirnya busuk, ya kan? Maka hijrah. Hijrah aku penting. Makanya anak-anak bapak ibu campaan saya lah. Ya, kalau tidak dicampaan tidak kadang ya, tidak jadi orang. Tidak ada orang kadang di kapi induk loh, campaan. Ya, itu caranya menggadangkan, membuat anak hebat itu campaannya. Bapak baca dengar ini ada di di YouTube itu dialog Najwa Shihab dengan Quraish Shihab, Umar Shihab dan Alwi Shihab. Luar biasa tuh Pak. Alwi Shihab itu masih anak-anak. Itu dibuang ibunya ke Malang. Pak Quraish Shihab itu sejak berangkat masa kanak-kanak tuh sampai pulang doktor. Itu ibunya berteriak-teriak itu di pelabuhan tuh ketika melepas anaknya pergi. Tapi bapaknya kuat. Dan akhirnya mereka jadi orang semua. Kenapa? Hijrah. Hijrah. Maka hijrah itu penting Pak. Jangan kadang-kadang awak mana masuk anak ke pesantren Pak, awak kan kadang tangi pada nyor. Ya. Campaan saya lah ke pesantren tu, dah apa ibu, dah akan mati je. Ya. Kini ku ibu kalau dah hijrah, iko ko bahaya ku ibu Ya. Cubalah anak-anak ibu kalau di rumahnya, dak tantu katu di main HP kalau. Bila kinda. Maka hijrahkan je campaknya lo. Biarlah, dah apa kurang di asrama. Kadang ujung hijrah itu adalah faizun, kesuksesan. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya, ya pembicaraan singkat kita, bukan singkat lagi ya, sudah 1 jam. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang mohon maaf nih karena sedang batuk dan flu ini kurang fit. Kalau terganggu Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Kita ada pertanyaan Ibu ya? Tidak ya? Tapi saya yakin ibu-ibu ayat tadi dibaca tuh, dihafal tuh. Surat Yasin tadi, surat Yasin. Jadi kau pilih apa tuh, baca tuh. Yo dompet-dompetnya kan ibu-ibu tuh. Saya loh kan. Itu ayat hipnotis itu. Ya, baca tuh. Ya. Jadi Pak. Banyaknya orang tanya tidak nafas saya ini bertanya. Ini kan masuk surga tuh. Jadi kalau memang mulai sesama beriman di suami istri kan tapi Ustaz jadi dari gol itu 70 jadi kan mau makan iya kayaknya laki-laki kok Pak kok diagi bidadari nyo perempuan kok banyak masuk neraka.
Karena Nabi pernah ditanya, Nabi pernah berkata, saya melihat sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan apa yang saya lihat itu. Sahabat kaget, apa yang kau lihat ya Rasulullah? Saya pernah melihat ke neraka itu dan saya lihat yang paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Itu hadisnya begitu. Perempuan yang paling banyak masuk neraka. Adik perempuan kau dominan dalam neraka, maka di surga mereka sedikit, Pak. Menjalang nyotibo jo bidadari wak lu itu. Ya. Kau nak perenya pas itu kau. Maka menjalang ibu-ibu kau tibo, ibu kau di apa lupa di perasian dulu dalam neraka. Ya kan? Lah berasi beko nya baru balik kawak. Tapi apa menjalang ibu kau tibo tu je bidadari dulu. Itu tujuan bidadari itu kok banyak di surga tu. Ya pengganti ibu-ibu yang banyak masuk neraka. Tapi kok ibu-ibu masuk surga dulu sama jawab, awak tak perlu bidadari itu, Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu yang di dunia ini jauh lebih cantik dari bidadari yang ada. Bidadari itu tak seujung kuku ibu-ibu. Ibu-ibu kalau masuk surga tak mau deko loh, ibu mau deko. Bidadari itu. Dah bantu ikut ibu loh. Kau bantu ikut kalau saing bidadari ibu. Bidadari itu, kata Nabi, mukhuha miwara illaham. Kalau dilihat betisnya, bidadari itu dilihat betisnya, nampak isi tulangnya. Bening ibu. Bening. Betisnya dilihat, nampak isi tulangnya. Bening. Tidak ada wanita bening di dunia aku, Pak. Kalau di dunia aku, Pak, dicari bati, Pak, tumbuh-tumbuh api lama. Ada tumbuh api. Dulu kan zaman siswa orang bakada-kada banyak, Pak. Akan pakai kada tu kan tumbuh api tu, Pak. Iya, dah apa, Pak? Ayo. Ibu-ibu di surga enggak? Maka di surga tu makanya ibu-ibu tidak usah sibuk dengan wajah hari ini. Wajah hari ini biasa sajalah. Makanya yang mengubah ciptaan Allah tu dia syirik. Dia teman setan, dia masuk neraka tu. Makanya ibu tidak usah alis, tidak usah dipotong-potong, dicukur. Ada ibu-ibu kok alis dicukur, tu ganti spidol. Ya. Beko kalau bakar ringgit, Pak lah melarnya. Ya kan? Hanya tujuannya apa ibu? Nyo alis ko ibu kamu deko bantu anak. Cuma kok alis ko tak dipanjangan Allah. Semua bulu panjang kecuali alis. Bako tak panjang bulu alis kok panjang panjang berjalan kok, Pak. Maka yang bulu alis kok tak dipanjangkan, Pak. Allah atur itu. Maka letaknya miriang mereka. Kalau karingik ko racun. Karingik ko racun supaya tak kamato, diambil dialis dialirkan ke Maria. Tu rasio tu. Iko dicukur. Tu tiba karingik ke Maria langsung ada sasa mata tu lah kejap-kejap ya kalau karingik. Ada. Ditambah lo ko bulu mata. Iko antisipasi kalau tak tersangkut dialis sudah ialah lapik banyak ya. Hanya ke mata iko ke bulu gua. Iko nyo cabut nyo ganti hijau. Ada bulu mata ko nyo ganti hijau, Pak. Panjang, Pak, sekian senti, Pak. Kalau lebih Honda nyo mereka, Pak. Jadi lah tu ibu-ibu cerita dah lah bedo kalau Honda, Pak. Lah mereka. Ya. Itu makanya ibu-ibu tak usah rusuh dengan wajah seperti ini. Biar sajalah, karena ini ujian saja. Terima sajalah. Karena ibu-ibu kadang-kadang untuk merawat wajah tu kadang sampai berjuta-juta. Padahal wajah ibu kok nanti yang pertama dimakan ulat dan belatung kok. Orang kalau mati ibu dimasukkan ke lahat, yang dibuka wajah tu tempelkan ke tanah, yang lain tutup. Kenapa? Cacing dan belatung di sini lewatnya nih. Ancak ibu urus wajah ibu di akhirat. Ya, piti yang untuk ke dokter kulit itu serahkan. Habis itu wajah ibu kau sasat yang merawat wajah kau lapuk kau dah macam itu kamu. Karenyui kau dah. Terus cerita indah. Makanya ibu kalau dah masuk surga itu bantu ibu tak tanggung rancaknya. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan nanti wanita di surga tu setiap minggu bertambah cantik. Karena setiap hari Jumat ada pasar di surga tu, ada mall semacam Transmart. Ya. Semua kita berkumpul nanti di pasar hari Jumat.
Nabi sebut begitu. Begitu nanti mereka berkumpul di hari Jumat itu di pasar surga itu, datang angin bertiup dan menerpa wajah penduduk surga. Wajahnya 70 kali lebih cantik dari minggu yang sebelumnya. Jadi di surga ibu makin hari makin cantik, makin cantik, makin cantik, makin cantik. Itu maka musabik bantu ibu tidak akan pernah sama. Berubah tadi wajah ibu tambah cantik. Kalau di dunia aku tambah lama, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Tak beda? Iya. Ibu makin lama di dunia aku ada makin rancak, ibu percayalah kamu. Makin lama ibu di dunia aku makin turun, makin tak kerancak ibu tu. Ujung-ujungnya orang takut macam ibu le. Ibu-ibu yang umur 50-an dia cuk macam min le. Yo cik-cik yang le terawat kan. Kalau yang model-model ko ikut macam min duk sebantai ko ibu. HP tu camin gini gua ha. Tak betul. Ibu-ibu lah cetujo lain. Ha? Yo akan betul lagi gigi dak do lah. Kalau kali puya. Dia kau saya dicapin dah. Ibu pandai baca min, ibu cari baju le rapi baju kamu itu sudah itu. Nen wajah tak kado. Kalau tak gadi-gadi kalau baca min. Itu. Ya enggak? Kenapa nyo rancak? Nyo rancak lu. Kalau ibu dak ada rancak le. Aleh, ini kena cara ni kena pole. Maka dunia aku makin ke ujung ibu dah makin rancak le cayo ibu. Terakhir ibu takut baca min memang. Terakhir besok ibu mencari camin tu takut dia tu. Ya kan? Jadi bidadari itu Pak, itu kalau ibu-ibu tidak ada di situ. Tapi pun kalau ada ibu-ibu, bidadari tetap ada pelayan. Pelayan saja, babu, pembantu. Tapi kalau bapak mau juga dengan bidadari itu, dengan pembantu itu tidak apa-apa. Banyak juga bapak-bapak suka pembantu sekarang kan. Ya nanti kalau apa-apa disuruh sukul pembantu itu cubalah, tidak apa-apa. Cuma apa tidak akan melihat karena ada yang lebih cantik. Ya gitu Pak. Awak kau mau mencari yang lain karena kau lebih cantik. Kalau kau yang tercantik, awak akan melihat yang lain Pak. Percayalah Pak Ibu. Karena disuruh tu nanti ibu paling cantik. Tidak ada bandingan dengan bidadari itu. Maka bidadari tidak akan kita lihat Pak. Tidak nampak. Tapi kalau jatah tetap dapat Pak Sarapli. Ya, serendah-rendahnya derajat laki-laki di surga dapat 2 bidadari. Serendah-rendahnya. Yang paling terakhir masuk surga di penduduk neraka itu dapat bidadari 2. Gitu. Lain ya, itulah paling kudian tu Pak. Ya, ada melamar saya diazab neraka Pak dapat je 2. Gitu. Tapi ibu-ibu nanti ada pula bidadara. Iya. Masih bidadara masih tu pernah. Masih tu baru mah. Kalau bidadari tak ada. Kan yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Ada nanti wildanun mukhalladun, anak bujang berondong yang bujangnya permanen. Berondong yang selalu bujang. Namanya wildanun mukhalladun. Jadi di situ adalah anak bujang Pak, yang bujangnya tidak ada habis-habis dah Pak. Bujang tarikh. Kalau awak kan mantan nak bujang banyak Pak. Situ tak ada bujang mantan Pak, bujang. Ibu dikasih pula nanti wildanun mukhalladun. Cuman begini Bapak Ibu, kenapa perempuan tidak dijanjikan bidadara? Kenapa laki-laki dijanjikan bidadari? Satu, perempuan itu untuk soal yang begitu dia malu. Perempuan itu makhluk pemalu. Maka ketika dijanjikan yang begitu-begitu dia malu, tak mau dia. Malu dia, bukan tak mau, dia malu. Malu. Itu kenapa begini Ibu. Ketika terjadi pelanggaran suami istri di siang Ramadan, pergaulan ya, suami istri itu gaul, yang dibebankan kafarat suami saja. Istri tak. Istri tak. Yang bayar kafarat hanya suami. Kenapa? Karena untuk yang begitu selalu suami yang menjadi sebab. Istri kalaupun dia keinginannya ada, dia tidak akan ngomong. Ibu-ibu ingin bidadara tapi tidak akan bicara, tidak akan meminta bidadara. Itu alasannya kenapa tidak dijanjikan untuk ibu-ibu bidadara, karena ibu ini pemalu. Hal-hal yang begitu itu tidak penting bagi ibu. Nah yang kedua memang Bapak Ibu, untuk laki-laki, perempuan itu memang zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Memang kecenderungan laki-laki itu suka banyak perempuan. Gitu.
Iko Pak kalau mau tanya cik-cik kok Pak. Oh, sama pengen caweknya kok Pak. Cuman dia takui itu sih masalahnya. Takui. Kok ditanya salero, ambo pun ibu kok ditanya jujur sama cawek. Ampe. Tapi kan awak takui Pak ngecek itu tuh. Tapi bos abi Umar saya Pak, setan takui kayaknya. Ayo tuh loh Pak. Apalagi awak yang di bawah Umar Pak. Ada. Itu ibu-ibuku hebatnya dong. Kami itu ibu keinginannya tak tanggung loh ibu. Tapi Mbak Alay. Oh. Ya kaduk di ini mah kok. Lele makan ya. Kayaknya kadang-kadang beda Paknya orang dekat poligami itu Pak orang antuk-antuk sih Pak. Nyabu tidak Pak. Itu tidak ada. Nyo lado filosofinya. Lado filosofinya Pak. Harimau tuh kalau mengaung-ngaung tidak akan makan orang loh Pak. Nyo harimau nak makan orang kau nyantuk-antuk. Nyo takut langsung tuh Pak. Jadi bodoh-bodoh beliau kau ada potensi kau Pak. Nantuk-antuk siapa? Nantuk-antuk. Biasa itu saya cari itu tidak jadi-jadi kan. Saya itu saya kan cabut ya Pak, tidak jadi-jadi loh. Saya lah kamu. Nah bukan jadi ketua kami. Ayo tu lah. Nah begitulah dulu.